Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh doa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih ada utang dibayar sama temannya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini gua akan membahas seputar tentunya Barcelona, perkembangan Barcelona yang akan berhadapan dengan Atalanta ya nanti 30 Januari. Walaupun ini bukan pertandingan yang menentukan buat Barcelona, tapi gua sangat yakin Atalanta ini akan pengen menang. Ya, ini pertandingan akan semakin menarik karena Atalanta memang harus menang buat nggak tersingkir dari 8 besar. 8 besar Liga Champions. Jadi kalau ditersingkir dari 8 besar, Atalanta akan penyisihan lagi karena sejauh ini Atalanta berada di peringkat 7 ya, peringkat 7. Jadi masih ada Liverpool peringkat pertama, kedua Barcelona, ketiga Arsenal, empat Inter, kelima Atletico Madrid, keenam AC Milan, ketujuh Atalanta, kedelapan Bayern Leverkusen. Ya ini poinnya tipis-tipis soalnya sama Monaco juga 13 masih beda gol gitu kan, masih Feyenoord, Los Lille, Brest juga poinnya sama-sama 13. Ya cuman kalah GA aja nih. Munchen Dortmund aja poinnya 15. 13. Nah, jadi selain Barcelona yang bakal seru, match Madrid lawan Brest juga bakal seru tuh. Brest pasti pengen menjaga lah ya. Dia harus kalau imbang tuh dia masih bisa buat penyisihan ke fase knockout nanti, dan Madrid harus menang. Kalau nggak menang dia soalnya berada di peringkat ke-16. Real Madrid ada di peringkat 16. Kayaknya berat tuh kalau nggak lolos, kalau nggak menang berat dia buat lolos ke fase berikutnya ya, karena di bawahnya masih ada Juve, Brugge, Paris masih bisa juga, Manchester City peringkat 25. Lucu banget ini. Young Boys peringkat 36 ya, format yang baru Liga Champions. Oke, kenapa aku bilang pertandingan bakal seru? Karena yang tadi gue katakan bahwa Barcelona memang nggak ada visi dan misinya lagi nih. Ya karena dia udah pasti lolos ke eh, babak selanjutnya, round selanjutnya. Atalanta harus menjaga asa untuk berada di peringkat 7 ya dengan kemenangan. Kalau imbang pun soalnya pasti kegeser. Pasti tim di bawahnya ada yang menang. Nah, tapi gue bilang seru kenapa teman-teman? Karena ya Hansi Flick mengatakan bahwa ini menarik karena Atalanta kan musim lalu dia juara Europa League dan pengalaman di Europa League sangat banyak. Dan karena pengalaman di Europa League sangat banyak, itu adalah sesuatu hal yang baru lagi buat Barcelona tentunya. Ya, Barcelona biasa ketemu tim La Liga, mungkin biasa ketemu tim Liga Champions, tapi biasanya kalau misalkan ketemu tim yang berada di level yang beda, itu sedikit pasti harus ada fleksibilitas taktikal atau adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan dengan cepat. Waktu itu Barcelona kalah sama Manchester United di Europa League. Setelah itu Barcelona kalah sama Frankfurt di Europa League. Ya, jadi sebenarnya bukan di situ tempatnya Barcelona. Memang tempatnya di Liga Champions, tapi kalau dia di Liga Champions ketemunya tim-tim Europa League, ini agak susah. Nah, itu yang menarik. Kenapa lagi yang gue bilang seru? Barcelona juga ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan jam terbang ya. Barcelona ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan jam terbang dengan cara kayak bertemu tim kayak Atalanta, entah atau kayak Leverkusen lagi nanti, atau tim-tim yang berlaga sebenarnya di Europa League gitu tapi naik level ke Liga Champions. Itu yang pengen Barcelona lakukan. Kenapa lagi yang lebih seru? Akhirnya Barcelona sejauh ini ya di 2025 ya, atau mungkin bahkan di 2024 seingat gua, dia baru bertemu dengan tim yang bermain dengan 3 back. Karena apa? Karena Atalanta bermain 3-4-3. Nah, ini bakal seru. Di lini tengah pasti bakal seru. Biasanya Barcelona kan dominasi banget di lini tengah ya, 4-3-3-nya atau 4-2-3-1-nya mendominasi lini tengah, dia ngontrol the game. Dan yang bikin lebih menarik lagi bahwa gue pengen ngebantah apa yang dikatakan Hansi Flick. Dia semangat ketemu tim dari Liga Italia karena
Liga Italia terkenal dengan defense yang kokoh, tapi tidak untuk Atalanta. Gue nggak bilang defense Atalanta tidak kokoh, tapi Atalanta adalah tim Italia yang bermain atraktif juga, bermain terbuka juga. Dia berani open play, makanya ini seru nih. Ya, lu kalau mau open play, lu siap-siap aja tuh kayak Madrid, Munchen, Athletic Bilbao, atau tim-tim Benfica kemarin, Valencia malah. Tapi kalau lu mau main kayak Leganes, Las Palmas, ya lu bisa buat lawan Barcelona. Makanya ini seru nih. Baru ketemu lagi, dan Barcelona kita tahu ya kalau musuh main keluar tuh seperti apa. Sementara Atalanta nggak bakal pengen kalah. Nah, ini yang bikin seru nih ya. Ini yang bikin seru. Jadi untuk di 2025 ini ya, seingat gua Barcelona baru ketemu lagi dengan tim yang bermain dengan 3-4-3. Dia pasti akan mengeksploitasi sisi flank. Kenapa? Karena dia 5 di tengah kalau numpuk jadi ya, atau 4 di tengah. Itu bisa bakal buat nguasain bola, tapi sisi flanknya ini bakal mengekspos jalur-jalur wide. Nah, kenapa? Karena si Atalanta ini kencang juga nih. Ada beberapa pemain yang speednya bagus, ya. Nah, nih dari mungkin 3 back belakang ada Kolasinac, Djimsty, Fekelani. Susah banget nih. Scalvini. Nah, ini ada tengahnya ada Deron Ederson, tapi di flank tengah ini lempe ya. Sayap tengah berarti namanya Zappa Costa sebelah kiri. Ini naik turunnya luar biasa. Sama ada Guardado kan speednya bagus tuh. Ya, di depan ada Samaradžić dan Retegu yang sering ciptain gol sekarang, dan Lukman seperti kita tahu ya. Lukman juga kemarin gue nggak tahu dia menang apa enggak, tapi dia masuk nominasi pemain best player Afrika. Nah, itu yang harus diwaspadai dengan Barcelona. Gasperi ini juga mengatakan bahwa dibilang not only a win against Barca, ya, saya juga tertarik untuk menahan hasil imbang. Jadi biar kita tetap berada di top 8 kualifikasi. Nah, ini seru bro, lo harus nonton sih ya, walaupun nggak ngaruh buat Barcelona. Barca abis ini salah satu big tim terbaik di Eropa ya. Sekarang kita hadapi lagi, kita akan menghadapi great match ya. Kita semua tahu Barcelona bermain atraktif football, but even more di season. Nah, jadi bakal banyak lagi di season ini. Itu yang terjadi untuk Atalanta. Ini seru bro. Nah, lu gimana nih nontonnya nih? Nah, dari sisi Barcelona sekarang ya. Barcelona ini bermain di Montjuic Stadium ya. Montjuic menyiapkan 2.800 untuk fans Atalanta ya. Dia selalu terbuka pastinya, setiap tim yang home pasti menyediakan buat orang yang away, buat tim-tim yang away. Nah, Lukman not playing. Nah, jadi ini Lukman kan berpotensi nggak main nih. Tapi masih banyak pemain-pemain lain yang disimpan sama Gasperi ini yang bisa mengubah keadaan. Jadi pemain gak cuma Lukman kan, ditanya tentang Lukman kan. Nah, lalu juga ditanya tentang Szczęsny. Ya, Szczęsny salah satu pemain Barcelona ya yang akan bermain pernah bermain lawan Atalanta. The only one Barca player who is played against Atalanta. Ya benar. Jadi kemungkinan besar Szczęsny lagi yang main. Ya nggak apa-apa lah, ya kan. Mending mas gue kalau Iñaki Peña nih kiper pasti kan, Ter Stegen Peña kiper pasti. Szczęsny ya emang harus dicoba, emang harus dikasih menit bermain. Kalau nggak mau Szczęsny yang main, yang nggak usah Iñaki Peña, Astralaga aja masukin ya, kiper ketiganya Astralaga. Nah, itu di Atalanta. Ini jadi keputusan yang harus yang harus diraih ini harus tepat juga. Kalau ketemu tim kayak Atalanta ditanya kapan kamu mulai building attack, atau kapan kita harus mengerti kapan kita building attack, kita harus mengerti kapan kita berada di bawah tekanan. Tapi ketika Atalanta memenangkan perebutan bola, kita harus cepat untuk merebut dan kembali menyerang. Waduh, ini dua-duanya mau nyerang nih. And they always
play with one touch. Oh, jadi satu sentuhan, selalu bermain satu sentuhan. Kita udah siap seperti itu. Jadi Barcelona siap menyerang, ya. Barcelona siap menyerang. Kalau gua sarankan ya nggak apa-apa kalau mau menyerang sekarang. Kuncinya adalah jangan sampai ada pemain yang cedera lagi aja gitu. Ini kan pertandingan yang gak terlalu penting buat Barcelona karena Barcelona udah lolos. Tapi kalau lu mau menguji 3-4-3 lawan, mau menguji adu attack, silahkan. Itu gak masalah gitu. Jadi Hansi Flick udah siap, Barcelona udah siap. Ketika kehilangan bola, dia langsung rebut dan kembali menyerang. Ketika mendapatkan bola, kita bakal main one touch. Wah, ini bakal cepat, berarti sirkulasi bola sangat cepat nih ya. Build up-nya pasti bawah-bawah. Jarang bola direct, suatu waktu diperlukan baru dia melakukan bola direct nih Barcelona. Ini seru nih, dua-duanya antusias kok. Pelatih antusias. Oh ini dia nih. It's always difficult to play against Italian team because they defend very well. Hebat Atalanta, kita semua tahu. As you know, play man to man all over the pitch. Wah, bakal ada pressing man to man ya. Satu orang satu pressing pasti. Ya, it's not easy to play against team. Ini tidak mudah melawan tim tersebut. Ya, jadi Hansi Flick juga tahu bahwa Atalanta ini bukan tim yang semerta-merta defense kayak tim-tim Italia lainnya. Dia juga bakal man to man marking, dia bakal melakukan pressing. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu. Seru bro kan. Oh sini Szczęsny dibilang I suggest quick the game. Saya banyak jadi udah press con nih guys. The goalkeepers happening. My job is to decision for me. Szczęsny is experienced player, pemain yang pengalaman. Also a strong personality, personal yang sangat kuat by the both goalkeepers. Dua-duanya kiper saya, kiper yang sangat spesial. The decision come after consulting with my team and tactical staff. Jadi bakal ada konsultasi dulu siapa yang akan dimainin, tapi kemungkinan besar Szczęsny lagi karena Szczęsny sudah pernah bermain dengan Atalanta. Dia mungkin lebih mengerti karakter Atalanta itu. Ya, tapi kira-kira siapa saja yang akan mengisi line up versi gua, dan kalian juga boleh membuat line up, nge-build line up, starting line up tentunya berhadapan dengan Atalanta yang menggunakan 3-4-3 atau bisa jadi 3-5-2 karena ini di belakang striker banget dia ada attack midfield yang udah siap membantu buat defense. Kalau menurut gua kemarin ada sedikit drama tentang Gavi udah disuruh warming up sama Hansi Flick, tapi ketika Gavi dipanggil, disuruh main, Gavi memberikan ide untuk kenapa nggak Pablo Torre aja tuh, kasih menit bermain. Ini tim udah menang 5-0, gue nggak main nggak apa-apa. Akhirnya Pablo Torre dimainin, Pablo Torre bermain sebagai flank. Tapi kemarin lawan Valencia, Gavi dipeluk sama Hansi Flick. Berarti segitu harmonisnya, segitu open, segitu bisa didiskusikannya, segitu demokratisnya bench Barcelona ya. Jadi fleksibel. Harusnya ini tim udah pasti lolos. Kalau mau coba pemain nggak apa-apa. Fermin Torres lagi bagus, mainin Fermin Torres. Pedri lagi mau ngincer apa nih? Mau ngincer statistik gol? Kayaknya kan nggak dia. Assist atau apa? Nggak. Inter Ballon d'Or juga nanti bisa dapat mungkin Pedri. Nggak apa-apa kalau Frenkie de Jong Casado lagi. Ya, Balde kalau mau disimpan nggak apa-apa juga. Ada Gareth Martin yang kalau defense, dari segi defense bagus, attack-nya mungkin perlu belajar lagi. Tapi melihat permainan Balde yang lagi atraktif banget, yang prosesnya kelihatan banget, nggak apa-apa juga Balde. Ya ini kita mulai diskusi teman-teman. Sebelah kanan Konde. Nah kalau mau jajal, Konde ini lagi bagus banget. Kalau mau jajal, keep Konde, keep lah. Ganti siapa bek kanan coba. Ada yang bisa main sebagai bek kanan, atau jangan-jangan lu mau main 3-4-3 lagi atau 3-5-2 dengan Eric Garcia di situ. Nah, Lamine Yamal nggak apa-apa mainin, dia lagi penasaran. Tapi kalau misalkan udah dapat gol atau udah dapat assist menit 70, menit 65 tarik juga nggak apa-apa. Rapinya Lewandowski lagi ngincer gol di Liga Champions, mungkin dia mau ngejar Messi atau mau main lebih lama lagi ngejar Ronaldo, ya nggak apa-apa.
ya mungkin di masa tua di umur 36 masih eksis dan menjadi top skor Liga Champions, silakan lagi, nggak apa-apa. Oke. Jadi inilah eh, statistik. Jadi inilah starting 11 pilihan gua. Silakan kalian komen. Gua tetap masih mau bermain dengan 4-2-3-1 ya, sebagai penjaga gawang gua taruh Szczęsny di situ. Ya, Szczęsny, dan ada Kubarsi yang baru saja minggu lalu berulang tahun. Tentunya main Kubarsi, siapa tandemnya? Garcia aja dulu. Gue masih mau ngeliat Garcia bermain karena ini gue masih cedera. Araujo baru perpanjang kontrak, jadi nggak ada masalah harusnya. Kalau mau nanti Araujo babak kedua gitu. Garcia aja mainin di situ. Sebelah kanan Konde, gue nggak ada pilihan lagi sebenarnya selain Konde. Sebelah kiri kalau mau masukin Gerard Martin, gue pilih Gerard Martin dulu di babak pertama, nggak apa-apa. Nah, di tengah 4-2-3-1, duanya adalah Casado dan Frenkie de Jong. Manfaatin Frenkie de Jong. Dia kan selama ini kayak nggak ada sikap mau perpanjang kah di Barcelona. Tadi mau stay di Barcelona tapi diajakin ngobrolin perpanjang belum mau, disuruh keluar juga belum mau. Dibilang cinta sama klub ini, mainin, manfaatin jasa Frenkie de Jong di situ. Dia juga baru golin, bisa berbagi peran sama Casado, naik turunnya bisa ganti-gantian. Jadi Casado, Frenkie ada di tengah, Pedri nanti dulu. Di depan siapa? Di depannya ada Fermin Lopez lagi yang main seperti Valencia. Dia ada di belakang striker. Ya, dia ada di belakang striker. Di sebelah kanan Lamine Yamal. Sebelah kiri Rapinya. Ya. Di striker siapa? Striker masih Lewandowski. Dapat gol 1-2 ganti nggak apa-apa. Pun imbang babak pertama, babak kedua ganti Pau Victor nggak apa-apa. Pun kalah di babak pertama diganti Pau Victor babak kedua nggak apa-apa. Jadi itu starting lineup gua. Szczęsny, Garcia, Kubarsi, Konde, Gerard Martin, Casado, De Jong, ada dari Lamine Yamal, Fermin Lopez, sebelah kiri Rapinya, di 9 Robert Lewandowski. Itu menurut gua kalau babak kedua mau mainin yang jelas udah pasti Pablo Tor dimasukin. Kalau lu bisa, gua belum menerima sih daftar pemain ya. Kalau kayak mau Toni Fernandes gitu, atau gua nggak tahu ya didaftarin apa enggak Toni Fernandes. Kalau bisa masukin di situ ya. Pedri kalau situasi nggak terlalu genting nggak usah dimainin sekalian, nggak apa-apa, biar Pedri istirahat. Kalau mau mainin Gavi seperti itu. Kenapa? Ya udah, kalau mau bisa menang syukur, seri pun nggak apa-apa, kalah juga nggak apa-apa. Tapi kalau Lewandowski mau jadi top skor, silakan Lewandowski main yang ngotot. Wah, kok ada Ferran Torres ya semalam ya. Ferran Torres aja dulu deh. Ferran Torres ganti Lewandowski, bro. Sorry. Ferran Torres ganti Lewandowski di babak pertama, Lewandowski masuk babak kedua. Pau Victor main tapi jangan flank ya. Gantinya dia Fermin Lopez. Biar bagi peran sama striker nanti. Oke, kalau mau sekalian mainin Fermin, Pau Victor bareng Lewa gitu, mainin nggak apa-apa. Oke, itu line up dari gua. Dari kalian seperti apa? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih yang selalu antusias nonton YouTube Pakar Bola, walaupun kemarin sempat telat. Ya, terima kasih juga udah nonton, udah bantu ngeramein, udah komen-komen. Nanti gua bakal bahas spesial buat timnas ya. Mungkin gue panggil undang bintang tamu kah, gue panggil pandit-pandit, gue panggil jurnalis, gue panggil orang-orang pecinta timnas, atau mungkin salah satu dari kalian bisa ngobrol sama kita. Yang jelas timnas, kita berharap timnas lebih baik lagi, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ada jersey baru juga, jersinya oke, semoga membawa hoki. Pelatih baru juga beserta asisten dan kepelatihan lainnya, semoga bisa bawa hoki dan timnas bisa masuk ke Piala Dunia. Itu semua impian dari setiap negaranya mau masuk ke Piala Dunia. Oke, nanti kita bahas timnas. Semoga antusiasnya sama dengan ramainya kalau gue bahas Barcelona, La Liga, atau match-match tertentu. Jangan lupa sekali lagi yang mau kaos di belakang, sebenarnya udah close ya, pre-order pertama, karena permintaan banyak banget. Yang dari Malaysia gue juga masih bingung, bro. Yang dari Malaysia yang nonton gue ini, kalau kirimnya tuh harus ngisi form yang banyak, bro, kayak gitu. Kalau mau nanti gue kasih tahu ongkirnya gimana, gue ajuin pengirimannya ya. Jadi yang di belakang kalau masih banyak permintaan, gue masih
open, gue masih terbuka. Linknya bisa kalian klik di bawah ini, bisa langsung ketemu sama admin merchandise Pakar Bola. Oke, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.